Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya minal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada sedulur KB yang sambung saged dugi tentang acara rutinan zikir malam Selasa tentang makbaroh petilasan Syekh Abah Silah Pandan, dan di malam hari ini kita akan sedikit membicarakan sejarah tentang Sela Pandan. Mungkin akan ada berbagai versi tentang sejarah Sela Pandan, tapi ya kita jangan mempermasalahkan versi-versi tersebut, tapi kita mengambil hikmahnya apa yang ada di dalam Sela Pandan itu sendiri. Kita belajar sejarah ibaratnya karena bangsa yang menghargai leluhur adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah dan mempelajari sejarah itu dan mengambil hikmahnya dari sejarah itu sendiri. Bangsa itu akan rusak kalau lupa dengan sejarah. Begitupun kita hidup harus ingat dengan sejarah. Sejarah kita hidup berasal dari mana, awal dari mana, kita juga harus bisa mempelajarinya. Nah, untuk membahas tentang Sela Pandan, di sini insya Allah akan ada sedikit edaran dari Kang Sumari. Pada Kang Sumari, monggo saya persilahkan untuk sedikit mewedar sejarah tentang petilasan Sela Pandan. Baiklah sedulur-sedulur, sedikit singkat sejarah buyut Syekh ataupun Ki Gede Sela Pandan menurut sumber dari Bapak Puji di sini, bahwa dijelaskan pada masa kerajaan Pajajaran. Menurut informasi bahwa di sini itu hutan belantara dan sebagai perbatasan antara Pajajaran telik sandinya dengan kerajaan ataupun keraton Cirebon. Pada saat itu menurut informasi bahwa Patimanik sebagai telik sandi dari Pajajaran untuk melakukan penyerbuan terhadap keraton Cirebon ataupun keraton Pakungwati. Dan pada saat itu juga Ki Gede Sela Pandan mau membuka alas ataupun babat pedukuhan di sini dan bertemu dengan Patimanik. Di situ terjadilah pertempuran ataupun perhelatan memperebutkan tempat wilayah di sini tersebut, yaitu di Watu Belah. Dan ternyata kedijayaan ataupun keilmuan dari buyut ataupun Syekh Ki Gede Sela Pandan lebih mumpuni daripada Patimanik. Dan pada saat itu Patimanik karena terdesak dan juga karena tidak mampu menandingi Ki Gede Sela Pandan, dia lari dan bersembunyi
di salah satu batu besar. Karena penglihatannya yang tajam dan linui dari di buyut Selapan, dan akhirnya pati manik itu ditemukan di dalam batu tersebut. Dan batu itu dipecah menjadi dua, yang dinamakan watu belah ataupun sela belah. Sela belah ataupun batu belah ataupun watu belah. Dan terjadilah daerah di sini itu dinamakan watu belah. Itu sepintas informasi dari berbagai versi ataupun versi menurut legenda masyarakat di watu belah tersebut. Dan nama Selapandan itu kalau ditarik benang merahnya, sela itu batu dan pandan itu wangi, artinya batu yang sangat wangi. Dan menurut kuncen di sini, abah-abang di sini juga dinamakan pertama sela pandan, yang kedua sela maju, yang ketiga sela mekar, dan yang keempat sela jaya. Dan pada saat itu menurut cerita dari informasi ya, dari versi itu, di Aceh itu sedang ada panggebluk pada saat itu. Ini. Nah pada saat itu juga Abdullah Imam itu ataupun Bahu itu disuruh ataupun diminta bantuannya untuk apa namanya menyelesaikan panggebluk tersebut. Dan pada saat itu Mbah Kou itu semedi di situ, kanggone semedi di atas namanya pohon-pohonan pandan di atasnya, makanya di situ dinamakan ataupun dijuluki Sela Pandan. Dan pada saat itu Raja Aceh punya putri namanya Nimas Gandasari. Itu menurut sumber informasi ya, sumber informasi. Nimas Gandasari diangkat menjadi anak angkatnya Mbah Kou pada saat itu abad 14. Akhirnya Nimas Gandasari itu dibawa kemari ke Cirebon dan berguru kepada Abdullah Imam ataupun Mbah Kou Cirebon. Dan pada saat itu juga di sini bahu membahu bareng-bareng dengan Nimas Gandasari syiar ketauhidan. Menurut sumber cerita seperti itu. Di sini ini sebelum perang Raja Galuh, di sini ini menciptakan panglima perang yang namanya Nimas Gandasari. Di sini tuh, jadi Mbah Kou itu pulang dari Aceh mencari tempat. Nah, kebenaran Patih Manik ini lagi mau bangun tempat di sini, ibaratnya rebutan. Ya di sini rebutan. Mbah Kou berusaha mendekati Patih Manik dengan cara baik, tapi tanggapan Patih Manik beda. Padahal Mbah Kou mau damai, maksud ayo bangun bareng-bareng. Cuman tanggapannya Patih Manik beda. Akhirnya ya perang lah, itu jauh sebelum perang Raja Galuh. Karena Patih Manik itu beda persepsi gitu tuh, bahwa dikira Mbah Kou ini mau macam-macam. Sebenarnya Mbah Kou nggak mau macam-macam gitu tuh, cuman ayo bareng-bareng bangun pedukuhan lah ibaratnya kan, cuman zaman dikit kan. Mungkin itu kanggo mensiasati benteng ataupun kota kosot di Padukuhan Kian iki dibuatlah oleh Mbah Kou itu ininya tuh apa, kota kosotnya tuh
tapak jalak kalau bahasa itunya tapak jalak. Ada itunya sih apa? Tanda-tandanya ada, cuman karena ini kan sudah dicat ya. Jadi tandanya itu enggak ada. Terus ada lagi peninggalannya itu pasak bumi. Nah, pasak bumi tersebut dipakai pada saat membuat Masjid Agung Cipta Rasa. Terus apa namanya, bukti realnya lagi keris tersebut luk 7. Nah, nggak tahu itu barangnya kemana ataupun apa realnya ya, itunya ya, bendanya. Dan terakhir ataupun peninggalan terakhir itu sumur, di tempatnya di sana di pojok perumahan situ masih ada itunya tuh, bukti nyatanya.